Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada perkuliahan pengantar ilmu ekonomi, di mana hari ini adalah materi tentang gambaran perekonomian pasar. Perekonomian pasar adalah suatu kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kekuatan mekanisme pasar, di mana pasar adalah suatu kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kekuatan mekanisme pasar, di mana pasar ini yang teman-teman pahami adalah tempat berlangsungnya transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Pada interaksi tersebut antara penjual dan pembeli akan terbentuk harga di pasar, di mana harga itu adalah banyaknya satuan uang yang harus dikorbankan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Di sini, setelah memahami ini, Anda akan mengetahui ya, ada pertanyaan, kenapa barang harus ada harga? Dilihat dari alasan pertama, yaitu di mana barang mempunyai nilai guna, yaitu nilai atau manfaat yang diperoleh seseorang dari menggunakan suatu barang atau jasa. Nilai atau manfaat yang dirasakan ini bisa saja terlihat bentuknya atau tidak terlihat. Dalam kegiatan ekonomi, produsen akan menambah nilai guna barang pada saat dilakukannya proses produksi. Sedangkan setelah proses produksi itu jadi, maka di sini tugas konsumen adalah menghabiskan nilai guna barang dengan cara mengkonsumsinya. Alasan kedua adalah dibutuhkan. Apa maksudnya dibutuhkan? Produk yang diperjualbelikan adalah produk yang dibeli oleh konsumen di mana memiliki kegunaan untuk kepentingan pribadi atau untuk kebutuhan rumah tangga. Di mana produk yang dibeli itu adalah produk yang tahan lama dan adapun produk yang tidak tahan lama atau produk yang merupakan produk jasa. Yang ketiga, ketersediaan terbatas. Apa ini ketersediaan terbatas ini? Maksudnya itu apa gitu loh. Karena barang ekonomi merupakan barang yang bisa memenuhi kebutuhan manusia, namun jumlahnya terbatas. Terbatas ini yaitu mengacu pada barang atau produk lebih sedikit daripada keinginan dari masyarakat itu yang cukup banyak. Karena ketersediaan barang tersebut terbatas sehingga menjadikan manusia memerlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai suatu manfaat ekonomi adalah dengan cara mengeluarkan dana atau uang. Selain itu, pengorbanan yang lain adalah dalam bentuk waktu dan pikiran. Transaksi jual beli di pasar ini adalah karena adanya kesepakatan harga antara konsumen dan produsen sehingga menemukan keadilan antara kedua belah pihak. Maka hal ini bisa dikatakan sebagai mekanisme pasar, di mana yang mempunyai peranan yang kuat dalam kegiatan perekonomian, terutama dalam penentuan harga pasar. Selanjutnya adalah di mana mekanisme pasar itu mempunyai tadi peranan yang kuat dalam perekonomian. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar itu berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen dalam memecahkan masalah dasar ekonomi.
Yang kedua adalah mengkoordinir produsen dan konsumen dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam menghadapi perkembangan pasar. Setiap manusia secara individu atau kelompok pasti akan menghadapi masalah dasar perekonomian. Kenapa? Apa tuh alasannya? Karena manusia dalam melakukan aktivitas selalu dihadapkan dengan adanya sumber daya yang terbatas. Ya, sumber daya yang terbatas dan teknologi pun terbatas pula. Sedangkan tadi kembali yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu di mana kebutuhan manusia itu tidak ada batasannya. Keinginan tidak ada batasannya. Keterbatasan ini menimbulkan suatu masalah dasar dalam aktivitas manusia, baik dilihat dari sisi produksi, konsumsi, dan pertukaran. Jadi, masalah dasar tersebut meliputi apa saja? Pertama adalah barang apa yang dihasilkan dan berapa banyak. Di sini merupakan masalah dalam penentuan jenis barang apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi dengan batas kapasitas produksi yang tersedia dan kapan barang tersebut harus diproduksi. Itu. Hal ini dikarenakan manusia dihadapkan pada bermacam-macam jenis barang kebutuhan, sehingga perlu adanya skala prioritas. Jika kita lihat dari peranan pasar dan harga dalam pemecahan masalah dasar ekonomi ini adalah barang apa yang akan diproduksi itu ditentukan oleh kondisi permintaan pasar. Ya, jika dilihat dari produsennya, mau memilih barang yang akan diproduksi itu didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi permintaan suatu barang di pasar, maka harga akan naik dan akan diperoleh suatu keuntungan. Keuntungan inilah yang akan mempengaruhi barang apa dan berapa jumlahnya yang akan diproduksi. Yang kedua adalah masalah dasar yang kedua adalah bagaimana barang itu dihasilkan. Di sini adalah masalah dalam penentuan atau pemilihan jenis teknologi atau teknik-teknik produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang. Siapa yang akan memproduksi dan sumber daya apa yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan suatu barang dengan jumlah tertentu dapat menggunakan lebih dari satu teknologi. Itu dia. Ya, di mana manusia dituntut untuk menentukan teknologi yang tepat dalam menghasilkan suatu produk. Jika dilihat peran pasar dan harga dari masalah yang kedua ini adalah produsen akan dihadapkan pada masalah dilihat dari sisi produsen, di mana dilihat pada masalah persaingan harga dalam memaksimalkan keuntungan dengan mempertahankan biaya pada tingkat minimum. Dorongan dalam mendapatkan profit maksimum, seseorang produsen akan memilih metode-metode apa yang tepat, di mana metode yang digunakan adalah penggunaan dari faktor-faktor produksi yang dipandang murah, namun mempunyai efisiensi yang sangat tinggi. Dan yang selanjutnya adalah masalah yang ketiga adalah untuk siapa barang yang dihasilkan. Ya. Jadi di sini dalam memproduksi suatu produk
ya, ada penentuan pemilihan ya, masyarakat mana yang akan menikmati barang yang nantinya akan diproduksi. Maka dari itu akan dilihat ya, untuk siapa sih barang itu diproduksi, ditentukan oleh kondisi permintaan penawaran pasar barang dan pasar faktor produksi. Tolong dipahami teman-teman ya, bila harga faktor produksi yang digunakan naik, maka pendapatan masyarakat akan naik pula. Bila pendapatan naik, maka daya beli masyarakat naik dan permintaan naik. Oleh sebab itu, untuk siapa barang itu diproduksi tidak terlepas dari kondisi pendistribusian pendapatan, di mana orang yang berpenghasilan tinggi itu akan memperoleh barang yang lebih banyak. Orang yang berpenghasilan rendah akan memperoleh barang lebih sedikit. Ya, itu masalah dasar ekonomi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, siapa saja pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil simpulkan mekanisme pasar itu adalah proses terjadinya tarik-menarik antara penawaran dan permintaan menuju suatu keseimbangan antara jumlah dan harga, di mana mekanisme pasar ini yaitu keseimbangan antara jumlah dan harga akan kita bahas pada keseimbangan harga pada pertemuan berikutnya. Adapun kebaikan dari mekanisme pasar adalah bahwa pasar memberi informasi yang lebih tepat. Pasar dapat memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efektif. Yang terakhir, di mana pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jika ada kebaikan, maka mekanisme pasar pun memiliki kelemahan. Itu dia. Kelemahan mekanisme pasar itu adalah kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil. Akan muncul monopoli yang merugikan. Selanjutnya, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Selanjutnya adalah unsur dari perkembangan ekonomi pasar, yaitu perdagangan, uang, dan modal. Dilihat dari perdagangan, unsur-unsur perkembangan itu, konsep perdagangan sangat besar peranan dalam perekonomian pasar, di mana kemajuan dan kelangsungan perdagangan ditentukan oleh spesialisasi dalam pembagian kerja yang efisien. Yaitu spesialisasi ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memusatkan perhatian dan tenaganya sesuai dengan keahlian kepada satu jenis pekerjaan. Dalam kenyataan, seseorang akan lebih baik hasil suatu pekerjaannya bila memusatkan segenap tenaga dan perhatiannya ke bidang khusus yang terbatas. Ya, dengan kata lain, kegiatan suatu masyarakat akan lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja. Membagi keseluruhan proses produksi untuk menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasikan. Selanjutnya adalah uang.
yang dipandang sebagai alat pembayaran atau alat pertukaran yang sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian pasar karena uang memiliki peran dalam memperlancar kegiatan perdagangan. Uang disebut sebagai likuiditas perekonomian, artinya uang dipandang sebagai pelumas, yaitu untuk mempermudah kegiatan perekonomian pasar dalam proses pertukaran. Sedangkan yang terakhir adalah modal. Modal adalah faktor produksi buatan manusia. Modal merupakan input sekaligus output dari suatu kegiatan ekonomi. Itu dia. Dan modal dapat berbentuk pertama adalah modal uang, yaitu sejumlah dana yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua adalah modal dalam berbentuk modal barang, yaitu berupa alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan usaha. Selanjutnya adalah ada 4 prinsip pengambilan keputusan secara individu, yaitu orang menghadapi masalah trade-off. Artinya, tindakan memilih di antara dua kemungkinan. Misalnya, dengan dana terbatas, produsen dihadapkan dalam pengambilan kebijakan apakah menambah karyawan atau menambah mesin. Tujuan dari trade-off ini adalah untuk mencapai efisiensi dan equity, di mana efisiensi itu adalah kondisi ideal ketika masyarakat dapat memperoleh hasil atau manfaat yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Sedangkan equity yaitu kondisi ideal ketika kesejahteraan ekonomi terdistribusi secara adil di antara segenap anggota masyarakat. Yang kedua adalah opportunity cost. Itu dia. Yaitu keputusan yang didasarkan pada prinsip ada yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain yang dianggap lebih menguntungkan. Dengan demikian, dalam menentukan suatu keputusan tidak hanya menghitung biaya yang harus dikeluarkan, tapi juga menghitung biaya kesempatan. Yang ketiga adalah rasionalitas, yaitu suatu keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang rasional, di mana prinsip itu akan menimbulkan marginal change, yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan secara bertahap melalui proses penyesuaian-penyesuaian kecil dalam pelaksanaan suatu rencana. Seseorang pembuat keputusan rasional ini hanya akan mengambil tindakan jika dan hanya jika manfaat atau keputusan marginalnya melebihi biaya marginal. Yang keempat adalah insentif, yaitu perilaku manusia yang selalu dianggap maksudnya perilaku manusia selalu tanggap terhadap hal yang insentif. Keputusan selalu didasarkan pada perbandingan atas segenap biaya dan manfaatnya. Maka perilaku manusia pun akan berubah bila setiap perhitungan biaya dan manfaat tersebut berubah. Kuatnya insentif terhadap perilaku manusia penting dalam merumuskan suatu kebijakan, baik bagi konsumen maupun produsen atau juga pemerintah. 3 prinsip bagaimana berinteraksi dengan orang lain, yaitu pertama adalah perdagangan dengan menguntungkan semua pihak, di mana di sini artinya adalah adanya kondisi saling membutuhkan antara seseorang dengan pihak lain.
di mana semua pihak yang terlibat tentu berprinsip untuk memperoleh untung atau manfaat terbesar. Kondisi ini menimbulkan suatu persaingan, namun pengertian dari bersaing di dalam konteks ini bukan berarti terdapat ada yang kalah dan ada yang menang. Tetapi interaksi dagang kedua belah pihak ini sama-sama menang dalam arti sama-sama memperoleh suatu untung atau manfaat. Yang kedua adalah adanya pasar yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Perekonomian pasar merupakan wadah yang sangat tepat dalam mengorganisir kegiatan pelaku ekonomi. Perekonomian pasar, suatu perekonomian yang mengalokasikan sumber-sumber dayanya melalui proses kebutuhan terdesentralisasi oleh sekian banyak perusahaan dan rumah tangga yang satu sama lain berinteraksi di pasar barang atau jasa, di mana interaksi melalui mekanisme pasar ini seperti harga dapat membimbing para pembuatan keputusan baik bagi konsumen maupun produsen. Yang terakhir adalah harus adanya peranan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar. Meskipun secara umum pasar merupakan wahana yang baik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, namun pasar tidaklah sempurna. Ekonomi pasar hanya mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang efisien, tapi tidak berdaya dalam pendistribusian hasil-hasil produksi secara adil dan merata. Pasar tidak mampu menjamin semua orang memperoleh makanan yang cukup, ya, pakaian yang pantas atau perawatan kesehatan yang memadai, sehingga dibutuhkan oleh peran dari pemerintah. 3 prinsip bagaimana suatu perekonomian bekerja adalah: pertama, standar hidup satu negara bergantung pada kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Itu dia. Yaitu bisa dikatakan adanya kemampuan produktivitas. Yang kedua adalah pengendalian uang beredar. Prinsip pengendalian jumlah uang yang beredar sangat penting, adalah untuk menjaga agar perekonomian negara tetap stabil dan tidak terjadi lonjakan inflasi atau deflasi yang sangat merugikan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu adanya dilema dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Upaya meredam inflasi seringkali mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran paling tidak dalam jangka waktu pendek. Inflasi biasanya ditekan melalui pengurangan kuantitas uang. Jika uang beredar berkurang, maka dana investasi dan produksi juga menyusut, dan ini akan mengurangi kesempatan kerja. Dilema tersebut muncul karena sebagian harga lambat menyesuaikan diri. Itulah 3 prinsip bagaimana suatu perekonomian bekerja. Dan sistem ekonomi, yaitu ada ekonomi pasar, yang merupakan perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi pembeli dan penjual. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang terdapat campur tangan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah ekonomi perencanaan, merupakan sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Baik, teman-teman, demikianlah penjelasan gambaran tentang perekonomian pasar pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.